seperti apa sih kondisi perkembangan kesehatan atau layanan kesehatan di Indonesia saat ini? Nah, sebenarnya buat kita ya, perkembangan industri kesehatan itu ceritanya agak panjang nih. Jadi kalau kita tuh pertama kita lihat makronya dulu ya. Kita lihat sekarang kan Indonesia mungkin banyak kita dengar cerita kalau kita lagi di posisi demografi surplus. Mana demografi surplus itu kan artinya lebih banyak kaum yang produktif daripada yang nggak produktif untuk usianya ya. Tapi kita tahu demografi surplus itu nggak selamanya seperti itu. Ketika nanti negara makin maju, kurva fertilitas makin menurun, tingkat angka kelahiran makin menurun segala macam, nanti populasi akanlah menua. Bahkan bisa dilihat sekarang kalau melihat data-data yang beredar secara makro, kita lihat tahun 2045 aja kita lihat populasi angka yang usia lanjut di atas 60 itu bisa sampai 20% dari total populasi, luar biasa besar. Nah, kalau kita ngelihat ke sana, kan sebenarnya yang berdampak kalau misalnya populasi itu makin tua, itu biaya kesehatan akan makin tinggi. Betul. Sebenarnya arahnya kan seperti ke sana. Nah, dengan meningginya biaya kesehatan, kita lihat sekarang aja banyak banget kita lihat berita di mana-mana menyampaikan tekanan health burden atau biaya kesehatan itu makin lama makin tinggi, gitu ya. Jadi payer mulai dari asuransi dan segala macam itu semua ada tekanan secara finansial karena biaya kesehatan terus meningkat gitu. Sekarang aja begitu, gimana entar kalau benar populasi makin tua. Nah, kalau kita ngelihat memang secara makro seperti itu, kita ngelihat memang trennya ke depannya itu arahnya kesehatan arahnya ke pencegahan. Jadi arahnya udah gak kuratif lagi. Karena pencegahan itu kalau kita ngelihat memang fokusnya itu kan adalah health spending yang lebih murah, tapi yield untuk kesehatannya itu lebih tinggi. Sebenarnya arahnya kita lihat seperti sana. Nah, itu kan dari sisi makro. Nah, kalau dari sisi mikro sendiri kita lihat kan apa ya? Ya kita ya sebagai masyarakat gitu ya, kita nggak perlu ngomong jauh-jauh, ya kita tahu namanya mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Jadi memang arah ke depannya kalau kita ngelihat dari kami sih, kita ngelihat memang pencegahan lah. Jadi layanan-layanan pencegahan yang mana dapat bisa diakses secara umum, secara luas, dengan harga yang terjangkau, kompetitif, dan bisa dirasakan sama seluruh masyarakat. Kalau dari Pak Fergus sendiri melihat sebenarnya transformasi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia seperti apa? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya diagnosis ini sudah ada dari 2007, kemudian baru aktif 2017 begitu ya, seperti tadi Anda juga mention, kemudian IPO begitu ya, menjadi perusahaan publik sekarang. Seperti apa tuh Anda melihatnya ketika momen dulu pertama kali dibangun sampai dengan ketika COVID, ketika orang kemudian sudah mulai aware, rata-rata kemudian aware dengan kesehatannya dan kebutuhan untuk mendiagnos ya diri sendiri, seperti apa Pak Fergus? Seperti yang tadi disampaikan, jadi kebutuhan diagnos itu kan sebenarnya layanan pencegahan. Pencegahan itu adalah layanan primary care itu ya, layanan utama, layanan pertama. Nah, setelah kita lihat memang setelah kemarin terjadi pandemi COVID atau tahun 2019 sampai 2020 sampai selesai kemarin itu, kita lihat memang masyarakat jadi lebih aware. Secara mikro kita ngelihat memang orang itu lebih enak, lebih cocok, lebih baik mencegah daripada dia harus mengobati, daripada dia harus menunggu-nunggu nih. Dia harus menunggu nanti biaya pengobatan makin mahal, lebih baik dia mencegah. Dan saya lihat juga pemerintah juga seperti itu. Jadi saya lihat memang ke depan arahnya trennya memang harusnya peningkatan behavior orang-orang untuk belanja pengobatan yang arahnya lebih ke pencegahan atau preventive care lah. Itu terlihat dari angka pertumbuhan orang yang memang datang untuk tolong dong dicek begitu ya, tolong dong apa sih diagnosa terkini mungkin yang akhirnya bisa mengidentifikasi mungkin ada enggak calon kanker di tubuh, kan segala macam sebenarnya bisa mulai didiagnosa begitu ya. Apakah itu juga semakin meningkat? Betul. Setiap bulan atau mungkin setiap tahunnya trackingnya seperti apa kalau dari Gigians? Jadi kita melihat memang kalau dulu kan memang fokusnya kuratif ya. Jadi pemeriksaan itu kalau kita di lab ya, pemeriksaan itu kan datangnya rujukan dari dokter gitu, rujukan dari dokter, dokter ngerujuk, oh lihat diagnosanya seperti ini untuk mendekatin dia punya diagnosa. Tapi kalau kita lihat sekarang, banyak sekarang permintaan-permintaan masyarakat itu bisa langsung ke klinik dan rumah sakit, mereka mau melakukan medical check up. Medical check up baik masuknya tahunan, lewat medical check up, berarti MCU ya? MCU. Tujuannya adalah arahnya preventif, karena mereka nggak mau mereka nggak aware sama kondisinya mereka, mereka nggak mau tiba-tiba setelah berapa lama ternyata mereka punya penyakit kronis yang udah bertahun-tahun mereka nggak pernah kelola, tiba-tiba udah makin tua, makin berusia, makin berat, sehingga biaya pengobatan makin mahal, jadi mereka udah nggak bisa
mengalami. Udah kayak gitu kan posisinya kualitas hidup juga akan menurun kan. Iya. Kurang lebih. Oke, berarti semua yang dengan kesadaran sendiri datang untuk medical check up gitu ya. Mungkin institusi, perusahaan juga sekarang sudah mulai aware begitu ya untuk langsung mem-MCU-kan karyawannya ya. Sejauh ini seperti apa sih peran Diagnos sendiri Pak Fergus mendukung transformasi layanan digital berbasis teknologi seperti integrasi data, kemudian juga laboratorium telemedicine gitu ya, khususnya berbasis AI gitu. Nah, sejauh ini perkembangan teknologinya seperti apa? Nah, sebenarnya kalau dari sisi teknologi, kalau kita ngomongin tadi kan kita ngomongin akses ya. Akses itu ya kita harus gimana caranya punya layanan kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Jadi beberapa teknologi yang kita coba untuk kembangkan memang arahnya adalah gimana caranya biar masyarakat itu bisa mengakses entah itu dari rumah, menggunakan aplikasi, menggunakan platform, dengan berconnect ke health tech provider dan segala macam. Tapi salah satu yang paling benar-benar menarik di kami itu bikin satu laporan khusus yang kita baru launching belum lama, namanya Smart Report by Diagnos, di mana di laporan itu kita mencoba untuk mengkonsolidasikan data-data anamnesa. Anamnesa itu hasil asesmen pasien ya, misalnya tinggi badan segala macam. Lalu data-data laboratorium, data pemeriksaan fisik yang diketemukan sama dokter, kita kumpulkan semua, kita masukkan dalam satu sistem kita, platform kita, yang kita rancang sendiri. Lalu masuk dalam satu algoritma, di mana dalam algoritma itu yang sudah menyesuaikan juga dengan referensi-referensi jurnal medik yang ada di global, keluarlah satu laporan secara otomatis. Jadi pasien itu nanti bisa ngelihat dia punya kondisi kesehatan seperti apa. Jadi dia akan keluar suatu laporan yang komprehensif, di mana dia akan ada proyeksi nih resiko penyakitnya seperti apa. Utamanya arahnya ke penyakit-penyakit kronis. Contoh misalnya dia kondisi gula HbA1-nya seperti ini, anamnesanya seperti ini, dia nanti kelihatan 10 tahun resiko dia penyakit diabetes itu seperti apa. Akan kelihatan seperti itu. Nah itu kita bikin menggunakan sistemnya kita dan koneksi data-data yang kita kumpulkan sendiri. Habis itu nanti bisa dipakai juga sama pasien untuk monitoring kesehatan. Karena ntar dia tahun ini seperti ini, tahun kedua seperti ini, tahun ketiga seperti ini, sampai 10 tahun ke depan.